Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Kita konsentrasi saja meminta atau menggugat MPR agar tidak melantik Gibran. Jadi fokusnya ke sana semua. Ya, sepakat ya? Sepakat. Oke. Ya, oke. Kita kalau mau berjuang jangan ngomong dulu setelah pelantikan. Kalau setelah pelantikan nanti aja kita ngomong lagi. Iya, benar. Jadi seolah-olah kita udah pasti gagal, jangan begitu. Pokoknya sampai tanggal 20 kita berkonsentrasi untuk menuntut Gibran jangan dilantik, tidak dilantik. Oke. Jalannya adalah ke Majelis Permusyawaratan Rakyat. Entah melalui mulai besok harusnya. Ya kan? Oke. Kalau sore tutup. Jadi mulai besok bisa dilakukan demo boleh, mengirimkan surat boleh, mengirimkan karangan bunga boleh. Selamat atas tidak dilantiknya Gibran, ya kan, misalnya gitu. Ya boleh. Boleh. Pokoknya intinya tujuannya ke MPR semua ya. Itu satu. Yang kedua, ini soal lain ya. Saya berharap bahwa civil society seperti kita ini tetap terpelihara semangatnya. Memang kita mengkritik Gibran untuk tidak dilantik. Tetapi kalau tujuan itu tercapai bukan berarti semua masalah selesai. Di depan kita ada presiden yang jangan-jangan lebih kejam daripada Jokowi. Jangan-jangan ya kan. Ya kan? Dia bicara memberantas korupsi iya, mengentaskan kemiskinan iya, mesejahterakan iya, tapi dia tidak pernah bicara tentang menumbuh kembangkan demokrasi. Dia malah mengatakan oposisi itu barat katanya. Nah, ini yang kita harus tetap bersatu sebagai civil society, menjalankan peran kontrol sebagai society. Saya sudah berjanji dan selalu mengatakan dalam setiap kesempatan 5 tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo titik-titik, saya tidak tahu titik-titiknya ya. Bisa Gibran, bisa yang lain kan. Prabowo titik-titik, saya tidak akan menerima jabatan apapun dari Prabowo. Mantap. Artinya selama 5 tahun masa pemerintahan Prabowo, saya akan tetap berada di civil society. Mantap. Ya, menjalankan peran pengkritik, peran untuk check and balance, peran untuk mengontrol kekuasaan. Karena kalau tidak, kita bisa terjebak kepada lubang yang sama. Karena banyak sekali teman-teman kita waktu di era Mulyono mengklaim saya datang ke Mulyono untuk ngasih warna, ya kan? Berjuang dari dalam, bullshit semuanya, ya kan? Ya, sampai di dalam jadi penjilat, ya kan? Udahlah, kita dari awal tahu watak kekuasaan. Kalau tidak diimbangi, maka kekuasaan itu cenderung akan otoriter. Nah, kita jadi pengimbang. Jadi saya nanti mudah-mudahan Bang Medi tetap menyediakan rumah ini untuk pusat pergerakan oposisi, ya kan? Siap. Dan apa yang takbir? Al-insan. Nah, apa yang kita lakukan ini adalah suatu hal yang sifatnya konstitusional. Tetapi bagi penguasa yang mulai otoriter bisa menjadi masalah hukum, ya kan? Kemarin saya pidato di Lemhanas, tumben-tumbennya saya diundang Lemhanas. Setelah 2 tahun lebih nggak diundang, akhirnya diundang sama Lemhanas. Hah? Nggak, karena ditandemkan dengan Margarito Kamis, ya kan? Satunya lagi Adi Prayitno. Ya udah, saya ceramain aja jenderal-jenderal yang temannya Pak Narko itu kan, juniornya Pak Narko ya. Kita bicara tentang demokrasi, bicara tentang bagaimana membangun budaya egaliter di partai politik. Saya bilang, you name it, mana partai politik kita yang demokratis? Semua feodal, termasuk Gerindra, saya bilang Prabowo, termasuk SBY dengan AHY, termasuk kemudian juga yang sipil seperti Nasdem dan lain sebagainya. Karena itu, ke depan mudah-mudahan kita tetap bersama menjadi bagian dari civil society. Jangan khawatir soal rezeki. Karena kalau soal rezeki, Allah yang menentukan dan Medi yang akan mendoakan. Bang Medi akan mendoakan. Itu aja ya. Mudah-mudahan kita tetap bersama-sama.
Hari ini Fufu Fafa, besok Fafa Fufu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bang Refli, sebentar. Ini ada yang belum dibicarakan, yang tanya tentang gugatan PDIP PT UN 10 Oktober ya. Jadi kalau misal PT UN nggak tahu hakimnya tahu lurus mengabulkan gugatan PDIP, berarti PT UN memintakan KPU membatalkan pencalonan Gibran kan, ya. Berarti kita harapkan nggak tahu hakim jujur. Kalau misalnya KPU melawan, ya kita makin enak ini. Jadi amunisi kita buat demo kan. Jadi gimana pandangan saya hukum itu? Ya, jadi tanggal 10 itu kita tunggu. Tapi bisa jadi hakim akan lebih berani kalau seandainya sebelum tanggal 10 itu sudah ada gerakan-gerakan yang mendukung Gibran tidak dilantik. Nah, siapa tahu nanti dalam putusan petun itu ada clue yang mengatakan bahwa proses misalnya pencalonan Gibran itu cacat dan lain sebagainya. Clue bagi kita untuk meminta MPR untuk tidak melantik. Jadi itu menjadi senjata yang baru begitu, ya. Tapi kalaupun tidak ada putusan petun itu atau putusannya tidak menguntungkan kita tetap maju dengan bahwa Gibran sudah tidak lagi memenuhi syarat, gitu ya. Oke. Terima kasih. Tadi pertanyaannya saya ulangi bahwa apa kode pertemuan Jokowi sama Prabowo tadi malam. Analisis saya adalah mari kita baca saja sebagai gimmick politik. Jadi nggak usah terlalu dianggap terlalu serius, karena mungkin saja Pak Prabowo itu lagi serius, tapi ada sedang bikin gimmick. Tiap hari kita dengarkan gimmick. Dia katanya akan pulang ke Solo pakai pesawat komersil. Dia tidak akan menghadiri pelantikan. Itu gimmick politik. Jadi anggap saja pertemuan Prabowo tadi malam dengan Jokowi gimmick politik untuk mengacaukan analisis yang berkembang. Jadi saya tidak sangat sekali tidak serius memandang pertemuan tadi malam, karena kita juga tidak tahu. Jadi anggap saja Pak Prabowo lagi serius menghadap atasannya. Atasannya sedang sibuk bikin gimmick di akhir masa jabatannya. Seperti itu. Jadi nggak usah serius-serius. Oke. Yuk. Masih ada? Mas Refli. Pasien berikutnya. Pasien berikutnya. Saya tidak setuju dengan saya jujur. Itu gimmick gitu ya. Itu red house ya. Pak Refli. Apa upaya kita Pak Refli mencegah Mulyono? Kami kan semalam. Kenapa? Semalam ini kan Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu makan malam bersama. Sedangkan sebentar lagi ada agenda pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Kemudian Prabowo juga akhir-akhir ini diisukan akan bertemu dengan Megawati. Cuma Pak Jokowi malah mendahului pertemuan dengan Pak Prabowo. Ini tanggapannya gimana? Oke. Karena saya harus menghargai tuan rumah, saya jawab dua hal ya. Pertama, jangan lupa tanggal 14 ya. Tanggal 14 Oktober itu masih bertempat di Balai Sudirman ya. Di Balai Sudirman kami mengundang kawan-kawan semua elemen ini, kegiatan terbuka untuk hadir dalam acara silaturahmi kebangsaan, berkumpul, bertemu kompak dan bergerak. Itu jangan lupa ya, itu satu. Nah, yang kedua, soal pertemuan itu, ini tidak bisa kita katakan sebagai peristiwa biasa. Ini peristiwa politik pastinya dalam perspektif saya ya. Jadi tahu nggak siapa yang mengundang duluan? Belum ada informasi. Oke. Saya juga tidak tahu. Tapi begini, kalau kita lihat dari tafsir politiknya, ini syarat kepentingan Jokowi kalau menurut saya, bukan kepentingan Prabowo. 3 bulan terakhir kekuasaan Jokowi itu sudah sangat surut. Jadi betul-betul dia lame duck office. Dan tidak ada lagi, ini mohon maaf, tidak ada lagi penghargaan terhadap Mulyono ketika dia hadir di pelantikan MPR DPR. Tidak ada tepuk tangan. Tepuk tangan itu untuk yang lainnya, dan paling meriah tentu untuk calon presiden terpilih dimanapun seperti itu. Nah, ini menggelisahkan, maka ada spekulasi bahwa dia tidak mau hadir dalam pelantikan presiden dan wakil presiden. Dia mau pulang ke Solo dan lain sebagainya. Tapi at the same time, semua komponen masyarakat ya, terutama yang kritis itu menggelorakan tuntut Jokowi, adili Jokowi. Termasuk nanti tanggal 14 Oktober saya kira kita akan keluarkan hal yang sama. Mudah-mudahan seperti itu juga. Selain tidak
dilantiknya Gibran Rakabuming Raka. Nah ini pasti menggelisahkan Jokowi. Pertemuan itu ingin dia jadikan simbol bahwa dua hal. Dia masih bisa menguasai Prabowo, dan barangkali at the same time dia ingin menunjukkan bahwa saya dan Prabowo itu akrab, tidak ada apa-apa. Jadi kalau kalian misalnya menyakiti saya, maka Prabowo yang akan melindungi saya sebagai presiden terpilih. Itu yang saya kira kesan yang ingin ditampilkannya ke publik. Tapi tentu di dalam ruang tertutup itu pasti ada negosiasi yang dibicarakan secara serius, yang tentu tidak untuk konsumsi kita. Untuk konsumsi kita kan cukup dengan bahwa dia bertemu, ada foto dibuat, ada equil di sana, selesai kan begitu. Itu konsumsi publiknya. Tapi pasti ada pembicaraan yang serius. Saya kira salah satu pembicaraan serius adalah dua hal. Bukan salah satu, dua hal. Jaminan keamanan dia dan keluarganya, plus pelantikan Fufu Fafa, itu dugaan saya, ya. Dan yang kedua adalah titipan dia di kementerian itu mudah-mudahan agar dilaksanakan oleh Prabowo. Jadi ada upaya cawe-cawe ya Pak di sini. Saya kira kalau cawe-cawe itu dia punya kekuasaan. Kalau sekarang dia tidak lagi cawe-cawe, tapi minta-minta sudah. Iya, saya kira bukan cawe-cawe, tapi minta-minta. Beda dong, kalau cawe-cawe itu colek-colek, kamu gini. Tapi kalau minta-minta, I'm begging, saya minta. Beda ya. Oke, apalagi cukup. Pak, kan ada isu kalau PD itu ada rencana gabung ke pemerintahan Prabowo. Apakah ini juga salah satu upaya Pak Jokowi untuk memutus? Jadi kalau kita kelompok tanggal 14 Oktober itu kelompok yang tidak galau dengan PDIP mau gabung atau tidak dalam pemerintahan. Kalau PDIP tidak gabung dengan pemerintahan, alhamdulillah. Tapi kalau gabung dengan pemerintahan, artinya tugas kita untuk menjadi oposisi. Dan ruang oposisi itu lebar sekali. Makanya saya katakan, selamat datang Liberté di sana, ya. Kemudian Egalite dan Fraternite. Jadi mudah-mudahan Prabowo Subianto tidak mewarisi watak Jokowi yang memenjarakan orang yang berbeda pendapat atau orang yang kritis. Kalau kritisisme, perbedaan pendapat itu masih diakui sebagai hak konstitusional, kita tidak perlu khawatir ada yang beroposisi atau tidak. Kalau semua kekuasaan atau kekuatan di DPR gabung menjadi satu, maka biarlah rakyat, biarlah komponen yang kritis, komponen tanggal 14 Oktober yang akan beroposisi kepada pemerintah. Dan kita tidak galau untuk itu. Oke. Merdeka! Sorry, bukan sponsornya PDIP. Sobat netizen, apa pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.